Video ini direkam pada tanggal 15 Desember tahun 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham PANS atau Panin Sekuritas Tbk. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen PANS tahun 2024 nanti. Per video ini dibuat, PANS berada di Rp1.615. Kita langsung ke slide-nya. Nah, di luar saham PANS ini, kami memiliki bocoran saham-saham yang like invest. Berstatus like invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah, dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang like investnya saya taruh di kolom deskripsi. Jadi kalau Anda lagi buru-buru banget, lagi nggak punya banyak waktu, lagi di jalan, Anda ambil bocoran saham yang like investnya sekarang juga. Tapi kalau Anda lagi lowong, lagi punya banyak waktu, dan lagi nggak di jalan, Anda ambil bocoran saham yang like investnya nanti saja setelah Anda menonton video menghitung valuasinya saham PANS ini. Seperti itu ya, deal ya. Kita langsung ke slide-nya PANS. Nah, di video sebelumnya, kami sudah menyebutkan kalau PANS secara fundamental sudah tidak terlalu mewah. Tapi, bagaimana dengan valuasinya? Nah, untuk menghitung valuasinya, untuk kita mendapatkan harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya saham PANS ini, kita harus mengerjakan dua PR penting dulu. PR pertama, kita harus proyeksikan kira-kira nih, per kuartal 4 2023 nanti, labanya PANS ini naiknya berapa persen lagi nih dibandingkan dengan laba kuartal 3 2023. Lalu PR kedua, kira-kira nih DPR-nya PANS ini berapa persen? Cuman, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya video ini agar Anda membantu kami untuk membangun channel ini lebih baik ke depannya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita kerjakan dulu PR pertama. Jika dilihat dari riwayatnya, PANS itu sering banget terjadi kenaikan. Atau selalu terjadi kenaikan laba dari 4 tahun terakhir. Bahkan ketika di kuartal 3-nya sedang merugi seperti tahun 2020, di kuartal 4-nya PANS berhasil mencatatkan keuntungan sebesar 83,597 miliar rupiah. Tapi kalau kita lihat dari jumlah kenaikan labanya itu rata-rata sekitar 7-57%. Lalu kira-kira nih per kuartal 4 2023 labanya PANS tuh naik berapa persen lagi? Nah, di sini kami melihat PANS ini 2 tahun, selama 2 tahun yaitu tahun 2019 dan di tahun 2022, PANS itu berhasil menaikkan laba hanya 7%. Jadi sini kami lebih cenderung untuk memasukkan 7%. Kenapa? Karena kami melihat di sini terjadi penurunan laba. Dan penurunannya cukup dalam, sehga kenaikan laba di kuartal 4 itu kemungkinan hanya 7% saja. Seperti tahun 2019 dan di tahun 2022. Oke, kita anggap dulu PR pertama telah selesai. Kita lanjut ke PR kedua. Kira-kira nih, besaran DPR-nya berapa? Nah, jika dilihat dari 2 tahun terakhir ya, dari 2 tahun terakhir, DPR-nya PANS ini sekitar 71 dan 72. Sekitar segitu. Jadi, di sini kami lebih optimis kalau memasukkannya di 72%. Dibandingkan kami memasukkan seperti tahun 2019 yang mencapai 56% ataupun di tahun 2020 yang mencapai 68%. Kenapa? Karena di sini kalau dia naikin 68% atau membagikan labanya 68%, itu kemungkinan karena di sini terjadi nih, saya melihat terjadi kerugian di kuartal 3-nya. Jadi dia berusaha nih membuat investornya percaya lagi kepada PANS, jadi dia menaikkan DPR-nya. Sedangkan di tahun 2019 yang mana kenaikannya sama ya, kenaikan labanya 7% juga, itu membagikan 56%. Cuman kalau dilihat dari 2 tahun terakhir dan dia membagikan 71 sampai 72%, masa iya dia menurunkan kembali menjadi 56%? Saya rasa enggak. PANS ingin investor percaya kepada perusahaannya. Sehingga di sini paling make sense itu 72% untuk DPR-nya. Jadi, jika kenaikan labanya 7% dan jika DPR-nya 72%, maka dividen yield-nya itu 7,7%. Dengan SOBD 1,07, harga murah sudah kelewat 23%, harga wajar masih berpotensi naik 15% lagi, dan harga mahal masih berpotensi naik 54% lagi. Mungkin ada yang bertanya, coba Min, masukin DPR-nya 86%. Kan di sini terjadi penurunan laba yang cukup signifikan nih.
Bisa jadi karena di sini penurunan laba juga signifikan, maka DPR-nya dinaikin nih menjadi 86. Oke, kita coba yang 86. Nah, kalau DPR-nya itu 86%, maka dividen itu 9,2%. Dengan SOBD 1,07, harga murah udah kelewat 8%, harga wajar masih berpotensi naik 38% lagi, dan harga mahalnya masih berpotensi naik 83% lagi. Kalau Anda bertanya balik kepada kami nih, saham nyantai lebih cenderung yang mana? Kami lebih cenderung yang 72% seperti yang saya sebutkan di awal. Seperti itu. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau PAN saat ini sedang menuju ke harga wajarnya. Nah, buat Anda yang ingin dianalisa juga kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahal saham-saham yang sedang Anda pegang, saham-saham yang sedang Anda incar, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Saya berikan waktu untuk Anda tulis kode saham yang ingin kami analisa di kolom komentar. Monggo. Nah, template Excel yang Anda lihat ini disebut dengan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel Template. Template Excel original dari kami, saham nyantai, yang membantu kami bukan hanya untuk menganalisa fundamental sebuah saham, juga menghitung kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahal saham tersebut. Kalau Anda memiliki SNET ini, setidaknya Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahal saham-saham yang sedang Anda incar, saham-saham yang sedang Anda pegang secara mandiri. Seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika melihat saham-saham yang sedang Anda incar, saham-saham yang sedang Anda pegang, itu naiknya seperti roller coaster. Ya, kenaikan atau pergerakan sahamnya terlalu tinggi atau terlalu menukik. Karena Anda tahu kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahal saham tersebut berapa. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami memiliki bocoran saham-saham yang like invest. Berstatus like invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu fundamentalnya mewah, dan yang kedua valuasinya murah. Link akses dan info pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi. Nanti Anda klik aja, nanti Anda akan diarahkan ke halaman ini. Isi nama depan Anda, isi email utama Anda, lalu klik mau dapat bocorannya. Nah, mungkin sebagian Anda ada yang bertanya, kok saham nyantai berani betul nih ngasih bocoran saham yang like invest secara gratis lagi? Emang sejago apa sih saham nyantai dalam berinvestasi? Nah, kami tidak mengklaim diri kami sebagai orang yang jago dalam berinvestasi. Cuman, secara faktanya, per kuartal 3 2023 ini, kami mendapatkan gain sebesar 28,62% dari 7 saham yang kami pegang. Dan dari 7 saham ini hanya satu yang masih floating loss, yaitu MPMX, loss-nya 3,30%. Sisanya udah floating gain. Dengan floating gain terkecil yaitu TSPC mencapai 23,21%, dan floating gain terbesar yaitu TPMA mencapai 82,25%. Nah, buat Anda juga yang bertanya, emang aliran atau pendekatannya saham nyantai dalam berinvestasi itu apa sih? Kok bisa mendapatkan gain seperti ini? Nah, pendekatan kami dalam berinvestasi itu yaitu analisa fundamental dengan pendekatan dividenologi. Nah, kenapa dividenologi? Nanti Anda baca aja di halaman ini. Seperti itu. Jadi Anda mau mengambil penawaran berbayar, mau ambil penawaran gratisan, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi. Seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.